bukan cuma sekedar retorika belaka, sudah pernah ada hasil kerja dan sudah mendengar juga dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia kan. Kalau kita nggak sikat korupsi, sekolah anak-anak kita tuh nggak bisa gratis. Ini adalah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh rakyat pada saat Pak Ganjar dari ujung timur dan Pak Mahfud dari ujung barat benar-benar dicatat oleh timnya. Dan itu benar-benar yang akan mau diselesaikan. Jadi tidak ada jarak antara Mas Ganjar yang akan menjadi pengambil keputusan dengan orang yang akan terkena dampak dan hasil dari keputusan yang akan beliau ambil. Itu karena Mas Ganjar tidak perlu mencitrakan dirinya sebagai bagian dari rakyat. Karena dia memang bagian dari rakyat. Open Table, kita kembali lagi. Kali ini tamunya dua sekaligus. Juru bicara utama TPN Ganjar Mahfud ini lagi ceria-ceria banget, San. Habis debat pertama, waduh, kayaknya mukanya berkeras. Debat yang ternyata pertama langsung gaspol gitu. Iya, saya macu adrenalin. Saya mau memetik salah satu pertanyaan tadi malam. Gimana perasaannya setelah debat tadi? Bang Patria coba. Yang pasti, begitu selesai debat, pulang ke rumah, nggak makan pun, tidurnya nyenyak, bos. Enak ini. Bang Pake gimana? Abis debat perasaannya, saya sibuk tos-tosan sama orang. Di jalan pulang tos-tosan aja. Apa yang membuat gaya begitu apa? Karena kalau menurut saya ya, penampilan Mas Ganjar pada saat debat capres pertama kemarin, itu buat saya itu hampir sempurna. Hampir sempurna. Gitu. Secara teknik penyampaian gagasan itu sangat-sangat precise ya. Jelas pesannya apa. Juga jelas itu perjuangannya Mas Ganjar ini untuk siapa. Ya, jelas juga apa yang hendak dilawan. Dan pada akhirnya menurut saya rakyat Indonesia bisa melihat yang ditawarkan oleh Ganjar dan Mahfud ini apa. Gitu kan. Bukan cuma sekedar retorika belaka, sudah pernah ada hasil kerja dan sudah mendengar juga dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia kan. Jadi bukan cuma dari Jakarta doang ngeliat apa ya masalah rakyat Indonesia. Tapi benar-benar sudah mendengar dan melihat langsung. Bang, apa yang bikin seneng jadi? Gak tau ya, orang tuh lupa kalau lagi debat kayak gitu. Kelihatan banget, saya nggak mau ngomongin yang lain, tapi ya harus perlu perbandingan nih ya. Ganjar lah. Jadi kalau yang lain tuh, kita tuh kalau lagi debat, kalau kita ngomong, itu bukan untuk sorak-sorai tim belakang. Itu kita sebenarnya lagi ngomong ke rakyat. Dan saya melihat bahwa pada saat debat itu, seobjektif mungkin nih ya dari 3 orang itu yang ngomong ke rakyat. Ya kan kita selama ini ribut nih, harus ada debat. Kenapa harus ada debat? Karena supaya rakyat dengar. Nah, saya melihat bahwa justru Ganjar lah yang menggunakan platform itu untuk benar-benar ngomong ke rakyat. Dari penggunaan katanya, dia bilang tolong perintahkan kami. Bahwa dia kemudian berbagai contoh yang untuk apa yang perlu diperbaiki dari apa yang bagus Indonesia sekarang, dia tuh dengar dari aspirasi rakyat. Dan kalau lihat matanya, ya memang sebenarnya urusan rakyat yang diomongin. Jadi ya memang itu pemimpin yang kita inginkan, bukan yang untuk ada satu yang sebenarnya kayaknya kalau ngomong lebih ke memuaskan kelompok pendukungnya sendiri, topik-topiknya, ya kan, dari topik-topik yang diangkat pun gitu kan. Satu lagi mungkin berbicara untuk dirinya sendiri, kayak gitu. Nah kalau Pak Ganjar nih untuk rakyat, jadi itu kerasa banget, makanya wah itu pas udah pertama ya pasti gugup kan, wah gimana nih. Makin lama statement awal, sesi kedua, sesi ketiga, sampai terakhir kelima, makanya tuh pulang nggak lapar bos saya. Cuma pas tidur nyenyak. Dan Pak Ganjar ini menariknya semalam kalau menurut gue adalah tidak korupsi waktu sama sekali. Efektif, sangat efisien. Bahkan ketika moderator debat bilang harusnya nggak boleh nanya. Mas Ganjar itu nanya ke moderator, perlu saya revisi nggak? Kan perlu nggak saya tarik pertanyaan? Moderator nggak usah kan? Tertib banget. Padahal calon yang lainnya sebelumnya udah nanya, nggak ditegur moderator. Tapi cara umum begini nih kita ngelihat, kalau orang manggung nih, ngeband ada festival ini, kalau dapat urutan pertama itu biasanya kan penampilan pertama itu biasanya cek sound lah, jelek-jelek nih pasti nih. Biasanya debat kandidat gitu, awalnya itu kan pemanasan. Semalam itu kok meriah ya, langsung kayaknya tune in gitu. Nggak semua sih, tapi kayaknya sebagian itu kita terpuaskan lah ngelihatnya. Kalau Bang Pangi sama ini gimana? Saya lihat gini, kalau kita ibaratkan nih ya, debat tuh kayak pertandingan tinju. Biasanya kan kalau ronde 1 tuh kan biasanya cuman dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit kan. Ini pas tank langsung buk gitu kan.
Kan? makanya kalau menurut saya rakyat Indonesia tuh gini, kalau masalah siapa yang menang debat itu kan saya rasa masing-masing pendukung pasti subjektif. Ya, betul. Walaupun kalau buat kita ya note secara objektif paling bagus Ganjar. Gitu. Cuman paling nggak rakyat Indonesia itu bisa melihat, disuguhkan bahwa gimana sih isi kepalanya masing-masing capres, gimana sih karakter dan kepribadiannya masing-masing capres ya. Ya itu bisa lihat semuanya lah. Dalam 2 menit siapa yang bisa mengkonversi isi kepalanya menjadi pendapat yang kayak tadi buat rakyat, buat dirinya sendiri atau buat cuman pendukungnya kan gitu. Perhatiin deh, aku kan kita udah sering lihat debat. Banyak aku juga udah sering lihat debat pilpres, pilkada dan segala macam. Ini topik berat, Bos. Kalau waktu itu dulu mungkin dianggapnya topik elit. Dan membosankan biasanya. Dan membosankan. Sangat kaku. Ya. Orang nggak suka korupsi tapi sangat elit penyelesaian segala macam. Nah Pak Ganjar ini berhasil mengkonekkan ini, menghubungkan topik berat ini ketika dia bicara sama rakyat bahwa ini loh, kalau kita nggak beresin korupsi, puskesmasnya Anda tuh nggak bisa dibangun. Kalau kita nggak sikat korupsi, sekolah anak-anak kita tuh nggak bisa gratis. Kalau kita nggak sikat korupsi, mau diapain, bawa kemana bangsa ini? Dan itu dibikin connect. Nah, itulah kehebatannya Pak Ganjar. Jadi bayangin kalau kita punya presiden nanti dengan persoalan kompleks di Indonesia yang luas 270 juta penduduk, 17.000 pulau, menghadapi dunia yang begitu dinamis. Kalau dia tidak punya kepekaan, ini dampaknya ke rakyat apa ya? Itu kan jadi rapat elit semua, rapat kabinet. Betul. Nah ini Bang, ini menarik mumpung udah disebut. Semalam Mas Ganjar itu menurut saya menampilkan salah satu speech yang cukup otentik dengan gaya storytelling. Dia kan bilang kita itu Ganjar Mahfud memulai dari ujung-ujung Indonesia masing-masing. Tapi itu bukan sekedar slogan, kemudian dia menyebut nama-nama yang tidak begitu familiar sebetulnya buat banyak orang. Ada Pendeta Leo dan lain sebagainya, ada Bu Sinta dan lain sebagainya yang ini didapatkan dari perjalanan mereka di ketemu orang per orang di tempat-tempat di titik-titik yang tidak selalu populer gitu ya, tapi punya masalah yang real gitu loh. Nah ini kalau boleh bocoran ini kok bisa Mas Ganjar itu bikin gaya semacam itu. Contohnya beginilah, waktu awal dia dikasih waktu untuk ngomong kan soal korupsi, tapi kok dia cerita tentang Pendeta Leo, apa maksudnya ini? Saya awalnya nggak paham, tapi kemudian di belakang dia ngasih problem-problem ini seharusnya tidak terjadi kalau tidak dikorupsi. 27.000 puskesmas harusnya bisa dibangun kalau kebocoran negara bisa ditekan gitu. Betul. Ini persiapannya kayak apa kalau boleh bocoran nih? Persiapannya sebenarnya gini. Setiap debat itu pada akhirnya akan memaksa para kandidat untuk menjadi dirinya sendiri atau dirinya sendiri akan muncul. Dan memang dari awal Pak Ganjar dan Pak Mahfud keliling ini bukan keliling basa-basi. Bukan cuma sekedar pokoknya kita kesini terus salaman terus ngobrol habis itu udah pulang, nggak ada yang nyata tuh. Dia benar didengerin. Ini adalah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh rakyat pada saat Pak Ganjar dari ujung timur dan Pak Mahfud dari ujung barat benar-benar dicatat oleh timnya. Dan itu benar-benar yang akan mau diselesaikan. Nah ini gaya kampanye yang baru, jadi nggak cuma dari atas mobil, sekedar lewat, sambutan, lempar-lempar kaos, selesai. Gitu kan. Bukan hanya sekedar dari balik podium, menyampaikan kecerdasannya, terus kemudian selesai. Tapi ini benar-benar nggak, jadi salaman pun kelihatan bahwa salaman nggak sembarang salaman, ngobrol nggak sembarang ngobrol. Artinya di sini kalau bisa dilihat sebenarnya tim TPN ya, termasuk yang ada di sini adalah Mas Patria sama Mas Pange gitu, benar-benar jadi agregator aspirasi lah ya kalau di lapangan itu. Iya betul, karena penting untuk menaruh wajah pada sebuah masalah. Ya gitu. Jadi tersentuh ya. Betul. Kenapa? Karena kita tahu masalah yang dialami bangsa kita kan sebenarnya dari dulu masalah itu aja, tapi nggak pernah di-solve. Iya kan? Itu. Dan kita sudah sering melihat tokoh-tokoh politik ngomong masalah yang sama. Tapi kelihatan sebenarnya mana yang lihat masalah cuma dari baca dari laporan timnya, mana yang benar-benar turun langsung dan bertemu dengan orang-orang yang terkena masalahnya, terlibat dengan masalah. Gitu kan? Iya. Jadi kenapa cerita-cerita personal ini itu diangkat? Karena ini memang ditemui langsung, dilihat langsung. Masalah ini ada wajahnya, ada orangnya yang menjadi korban, gitu. Dan kita bisa melihat ya akhirnya kalau nggak pernah lihat langsung, nggak pernah lihat orang yang terkena dampak, gimana bisa mikirin solusinya? Iya kan, gitu. Jadi tidak ada jarak antara Mas Ganjar yang akan menjadi pengambil keputusan dengan orang yang akan terkena dampak dan hasil dari keputusan yang akan beliau ambil. Dan itu sebenarnya perkara yang susah juga, nggak mudah loh orang kalau nggak terbiasa bersentuhan sama rakyat gitu.
Kalau nggak tulus pasti ketahuan. Iya, Bisa loh. Kalau kita ngomong teknik gitu kan, timnya ada tim gitu kan, membuat list beberapa nama dengan cerita terus dibaca. Kalau nggak tulus pasti ketahuan, bos. Dan kemarin Pak Ganjar dia menjadi dirinya sendiri dan memang makin lihat ketulusannya emang. Kalau nggak ngapain dia selama ini udah 20 tahun kerja untuk rakyat itu apalah. Iya, Pak Ganjar ini kalau menurut gua nih kayak ngingetin Jokowi 2014 sebenarnya. Apa tuh? Artinya kayak gini, waktu itu Jokowi ya mencitrakan dirinya sebagai rakyat gitu, tapi memang bisa membuktikan dia dekat dengan rakyat karena memang tumbuh dari rakyat, saya gitu. Dan yang bikin orang banyak itu adalah ketika memang kontras dengan Prabowo yang terlahir dari piring emas gitu, ketika penuh dengan privilege lah sepanjang hidupnya gitu. Kemudian bertemu rakyat ini kayak ada gap yang jauh gitu, kelihatan nggak orisinil gitu. Nah sekarang terulang lagi nih, Mas Ganjar itu kayak nggak ada gap gitu, dan nggak ada jarak. Itu karena Mas Ganjar tidak perlu mencitrakan dirinya sebagai bagian dari rakyat, karena dia memang bagian dari rakyat. Memang begitu gitu. Kita lihat kisah hidupnya awal keluarga memang bagian dari rakyat. Betul. Dan itu menjadi bagian dari closing statementnya Mas Ganjar tadi malam. Kuat sekali semalam. Iya kan, kuat sekali gitu kan. Ayahnya Mas Ganjar adalah polisi yang berpangkat tidak tinggi. Ayahnya level kecamatan. Ayahnya Pak Mahfud level kecamatan. Gitu. Jadi ya he's one of us gitu. Dia satu dari ratusan juta rakyat Indonesia. Gitu. Yang berada dalam level yang sama, bukan berada di atas rakyat Indonesia. Sejak kita punya 3 paslon yang berkontestasi ini. Sejak beberapa bulan lalu salah satu pertanyaan yang sering diajukan orang adalah bagaimana posisi 3 capres ini, 3 pasangan calon ini terhadap pemerintah sebelumnya, yang saat ini pemerintah Jokowi. Kalau bahan kampanye sebelum-sebelumnya kan kita sudah bisa menganalisis, memosisikan posisi masing-masing itu ada di mana, yang 3 ini. Tapi kalau dari debat semalam itu tergambar nggak kira-kira? Artinya kalau kita baca secara umum gini lah ya, Pak Prabowo itu memosisikan diri ya pokoknya apa-apa saya ikut Jokowi gitu lah ya. Kalau Anies itu pokoknya saya oposisi. Semua yang dilakukan Jokowi saya sebaliknya. Iya. Sementara Ganjar itu kemudian memosisikan sebagai orang yang, kita mengakui kesuksesan Pak Jokowi, tapi juga tidak ada yang sempurna gitu. Makanya kita melakukan perbaikan. Itu tergambar nggak sih dalam debat semalam, Bang? Kalau menurut saya sangat tergambar sekali. Karena gini, udah 9 tahun kita menyaksikan bahwa untuk mengubah Indonesia, membuat Indonesia menjadi lebih baik, dibutuhkan pemimpin yang menjadi bagian dari rakyat. Dan ini nyambung kata Mas Pangi. Kalau kita mau ngomong bahwa rakyat kelaparan, pemimpinnya pernah ngerasain kelaparan. Kalau kita mau ngomong rakyatnya susah nyari kerja, pemimpinnya pernah susah nyari kerja. Itu dirasain tuh. Kalau umpamanya kita ngomong rakyat itu korban korupsi, pemimpinnya pun pernah jadi korban dari perilaku koruptif orang-orang segala macam. Nah itu ketika Pak Ganjar menyampaikan itu, maka berarti apa? Dia tahu, dia empati dan dia tahu cara mempercepatnya. Karena dia di pikirannya dan di hatinya dia bisa ngerasain kalau umpamanya ini nggak segera diselesaikan, rakyat yang kesian. Jadi rasa empati dan kecepatan kerjanya itu, ya kebetulan juga fisiknya beliau juga memungkinkan untuk kelalang keliling capek segala macam. Bukan sekali memang. Mau jadi presiden tuh capek, nggak bisa presiden tenang itu nggak bisa. Dan 9 tahun ini sudah terlihat bahwa kalau umpamanya pimpinannya lebih senang ruang ber-AC dibandingin sama rakyat, nggak akan selesai persoalan ini. Betul. Bang Pangi gimana ngeliat positioning semalam 3 kontestan ini? Iya, sama ya dengan dikatakan Bang Patria tadi bahwa jelas sebenarnya Mas Ganjar mengakui apa yang sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi dan apa yang masih bisa ditingkatkan akan ditingkatkan karena berbagai kisah-kisah yang diceritakan oleh Mas Ganjar kan juga terjadi di era sekarang ini kan. Iya. Jadi sama sekali tidak ingin menafikan, ya, sama sekali tidak ingin menganggap bahwa itu sesuatu yang ingin diganti, sama sekali enggak. Malah ingin melanjutkan dan memperbaiki apa yang bisa untuk ditingkatkan. Dan saya rasa kan memang harusnya sebagai bernegara gitu, kita dari tahun ke tahun itu harus terus progres harus terus meningkat, gitu. Sama sekali tidak ingin misalnya ngomongin soal IKN. Selama ini juga Mas Ganjar sering ditanyakan gimana soal IKN. Mas Ganjar datang ke IKN dan sudah mengatakan dengan tegas akan melanjutkan pembangunan IKN. Kalau perlu dipercepat. Punya clear statement dan kemudian sikapnya juga tegas. Gitu. Betul. Menunjukkan nggak cuma pernyataan. Nah ini menarik Bang. Semalam tuh karena temanya kan hukum ya, hukum HAM korupsi gitu. Ada satu pernyataan Mas Ganjar tuh yang ngena lah di gua. Apa tuh? Saya akan selalu berpihak kepada korban.
Nah, ini kemudian dikontekskan dengan permasalahan hukum hari ini tuh seberapa penting kemudian kalau menurut ini Mas Patria sama Mas Pange keberpihakan pada korban itu, dan sebenarnya ada nggak sih itu di visi misi juga yang kayak gitu? Ya, ini makanya ini kan balik ke cerita mereka pada masa kecil kan. Ketika mereka sendiri dari masa kecilnya pernah atau mungkin sering bahkan merasakan ketidakadilan. Makanya ketika Pak Mahfud bilang kalau hukum itu ke atas harus kasih kepastian, ke bawah harus kasih rasa keadilan. Dan Pak Ganjar juga selama jadi anggota dewan dan juga pas jadi gubernur Jawa Tengah, itu memang kelihatan bahwa tujuan utama salah satunya adalah memberikan rasa keadilan itu dalam berbagai bentuk, bahkan bukan dalam hal hukum saja ya, sosial ekonomi, pelayanan publik. Kita lihat sendiri Pak Ganjar salah satu gebrakannya pas awal jadi gubernur Jawa Tengah, turun ke jembatan Timbang ya, salah satu di daerah Jawa Tengah. Gerbek pungli waktu itu. Iya, karena itu urusan pungli ya. Mungkin orang mikirnya alah paling pungli berapa, tapi itu kan mengganggu ekonomi Jawa Tengah dan segala macam. Impact-nya kan besar kan. Dari sebuah keadilan hukum berdampak kepada keadilan sosial dan keadilan ekonomi ke rakyat-rakyat segala macam. Itu yang jadi perhatian mereka, dan sekali lagi nih ya karena mereka pernah ngalamin sih bos. Makanya mereka satset gitu loh maksud gue. Udah satset tastes gitu loh. Maksudnya dalam artian kalau saya membayangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini ngomong gini, udah deh saya nggak mau lagi ada orang yang ngalamin kayak apa yang saya alamin dulu. Gitu kan. Dari segi keadilan, dari segi hukum, dari segi hak asasi. Maka mereka juga ngomong internet cepat gitu. Internet cepat. Debat kandidat itu kan bukan semacam zero sum game ya, satu orang menang dan yang lain kalah gitu. Betul. Bisa saja tiga-tiganya cemerlang. Bisa saja tiga. Kalau ngelihat semalam itu kira-kira siapa sih ini sparring partner yang kayaknya layak untuk kita menunggu lah. Kalau kita lihat debat kandidat ini menarik, siapa kira-kira lawan yang lebih menarik nih buat Mas Ganjar ke depannya gitu. Di putaran kedua lah. Di putaran kedua lah. Saya rasa kita lebih baik ngomong debat semalam aja, karena lebih kontekstual. Karena kita masih punya 4 debat lagi nih, masih punya 4 debat lagi. Ya, jadi menarik untuk melihat ketika sesi tanya jawab ya antar masing-masing capres ini. Saya sih nungguin sesi itu sebenarnya. Ya, saya sih nungguin sesi itu. Masing-masing kasih pertanyaan, dan pertanyaannya Mas Ganjar ke Pak Prabowo sebenarnya pertanyaan yang saya rasa hampir setiap pilpres selalu ditanyakan kepada Pak Prabowo ya, soal masa lalu dan soal HAM. Gitu. Dan saya menangkap sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Ganjar itu sebenarnya berasal dari itikat baik. Kenapa? Mas Ganjar itu bilang, loh setiap mau ada pemilu, isu ini selalu dibahas, isu HAM. Kenapa? Karena ini nggak pernah diselesaikan. Iya kan? Padahal kalau ini diselesaikan, lalu nanti ada pemilu lagi, ya nggak akan ada dibahas-bahas lagi nih bahasan gitu. Makanya diselesaikan. Makanya dikelarin aja, gitu kan? Makanya dikelarin. Nah, saya sih agak terkejut gitu. Kenapa pertanyaan yang sebenarnya menurut saya harmless ya. Pertanyaan harmless dan pertanyaan yang nggak baru gitu. Kenapa harus disikapi dengan lumayan eksplosif gitu. Betul. Iya kan. Bahkan cenderung menyepelekan perkara menurutnya. Iya, bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang gitu. Tanggapan banyak orang begitu. Iya. Di media sosial. Betul. Nah, disitulah sebenarnya Mas Ganjar menunjukkan itikatnya, menunjukkan niatnya bahwa ini masalah sudah menahun ya, sudah berpuluh-puluh tahun bahkan. Sudah pernah ada usulan-usulan dari DPR untuk apa yang harus dilakukan, dan Mas Ganjar bertekad untuk melaksanakan semua yang harus dilakukan agar ini kelar. Karena kalau enggak, kenapa? Bangsa kita itu kan selalu memiliki bagasi masa lalu. Yang belum dikelarin, tiba-tiba muncul bagasi lagi. Muncul lagi. Jadi barang sandraan terus tuh. Betul. Tersandera. Dan itu juga dibilang oleh Mas Ganjar tadi malam. Dan kalau kita ngomongin sandera menyandera, ya bukan cuma urusan 98 doang, Bos. Betul. Banyak. Panglima Talang-Sari, banyak. Kenapa? Karena nggak pernah di-solve. Gitu. Dan saya rasa Mas Ganjar adalah satu-satunya capres tadi malam yang mengatakan bahwa dia siap dan bertekad untuk menuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Itu pertanyaan valid ya, karena saya pas lagi berdiri, saya ingat lagi lihat itu, terus kemudian Pak Prabowo pas ditanya langsung, menurut saya defensif ya. Saya bingung. Kenapa? Karena menurut saya pertanyaan Pak Ganjar itu adalah pertanyaan valid yang harus bisa dijawab oleh siapapun yang menjadi presiden. Bahwa kalau ada orang di Indonesia menjadi presiden, ketika dia ditanya dia akan selesaikan apa enggak, dia harus berani jawab, ya saya akan selesaikan. Loh, dia presiden. Siapapun nih ya. Kalau kita mau Pak Ganjar jadi presiden, kita yakin
Mau Prabowo jadi presiden, ya nggak tahu. Mau Pak Anies mau jadi presiden, ya nggak tahu juga. Tapi siapapun jadi presiden, ketika ada orang, jangan anggap itu pertanyaan yang mengagetkan itu. Iya, jangan pertanyaan itu, pertanyaan dari lawan politik. Enggak, itu adalah pertanyaan seorang rakyat. Pak, ini bagaimana kasus ini? Pak, bagaimana ada ibu-ibu yang selama berapa puluh tahun masih mencari keberadaan anaknya? Setiap Kamis berdiri depan istana. Itu menurut saya bukan pertanyaan politik, itu pertanyaan manusiawi. Dan itu berangkat dari faktual, fakta gitu. Sebagaimana seperti faktualnya Prabowo misalnya bertanya soal kelangkaan pupuk, misalnya terjadi di beberapa daerah, itu memang betul. Walaupun ada katanya data yang kurang akurat. Anies ditanya soal polusi, itu faktual semuanya. Jadi sebetulnya, dan bahkan mungkin kita datang ketika nonton, kita aja ya penonton ya dari awal ekspektasi kita, isunya HAM, korupsi dan nggak jauh-jauh nih pertanyaannya, gitu. Karena memang ada orang yang terlibat di situ, ya pasti ada yang bertanya, begitu. Jadi benar saya kira itu nggak mengagetkan sama sekali. Maka tadi saya tuh tadinya sebelum debat dimulai agak berpikir bahwa akan banyak tarian yang terjadi, baik tarian yang literally atau mungkin tarian yang makna lain. Cuman ya ternyata saya diingatkan kembali di momen itu bahwa ya kalau memang aslinya orang seperti apa, dia akan seperti itu. Iya. Nah semalam kita lihat banyak beberapa indikator gitu ya. Ada polling di TV One misalnya yang ternyata tanggapan publik terhadap perform semalam Mas Ganjar banyak sekali yang suka, 70 sekian % itu memilih Mas Ganjar, penampilan Mas Ganjar. Terus katanya dari P3 juga bilang ini tanggapan netizen bagus sekali tentang Ganjar 60 sekian % gitulah ya. Nah menurut abang-abang ini apa sih yang bikin Mas Ganjar itu charming lah di hadapan penonton, di hadapan audiens debat kandidat semalam itu, Bang Patria? Kalau saya yakin bahwa karena Pak Ganjar pada saat debat dia ngomongnya ke rakyat. Dia terkonek dengan rakyat, bisa terpisahkan oleh layar televisi maupun radio segala macam, tapi dia berhasil ngomong ke rakyat dan emang itu tujuannya. Dan saya rasa mudah-mudahan ke depannya baik Pak Mahfud, Pak Ganjar dalam debat-debat selanjutnya tidak melupakan itu, dia akan meneruskan itu. Bang, selain ngomong ke rakyat seperti kata Bang Patri ya, Mas Ganjar itu saya rasa yang paling tulus ya. Tadi malam ketika ngomong. Gitu. Apa ininya? Gini, kalau misalnya ada kita lihat ada paslon yang menyerang, ada paslon yang bertahan. Mas Ganjar itu tidak menyerang dan tidak bertahan. Gitu. Kenapa? Karena dia emang nggak pengen berantem di situ. Dia pengen rencana dia apa? Iya. Dia pengen menyampaikan gagasannya untuk rakyat Indonesia itu apa, kepada siapa lagi-lagi ya, apa yang bisa diperbaiki, apa yang sudah bagus. Dan sebenarnya kalau saya bisa bilang, Mas Ganjar sebenarnya tidak terlalu peduli dengan dua capres yang lain. Gitu. Kenapa? Karena dia merasa targetnya, ya audiensnya ada rakyat Indonesia. Terlepas dari di sebelahnya ngomong apa, gitu kan. Ya kan. Makanya kalau dilihat momen di mana sih sebenarnya Mas Ganjar mendapat serangan atau Mas Ganjar bertahan? Nggak ada sama sekali. Bukan soal menang atas Anies atau menang atas Prabowo di forum debat. Malah ada satu momen di mana Mas Ganjar itu tertawa kecil ya, mengatakan, wah saya jadi nggak enak nih. Saya jadi nggak enak nih. Ada dua kawan nih sedang buka-buka lama, katanya ngomong gitu kan. Mungkin kalau dilanjutin, mungkin saya duduk dulu ya. Iya kan, gitu kan. Jadi Mas Ganjar adalah satu-satunya orang yang tidak melihat panggung debat tadi malam itu sebagai sebuah ring tinju gitu. Dia melihat itu sebagai sebuah podium menyampaikan gagasan untuk rakyat yang memang menunggu gitu apa yang akan dilakukan. Gitu. Bukan semata-mata pertunjukan ya. Nah, gitu. Dan dia mengambil kesempatan itu dengan sangat baik semalam. Bang, tapi bagaimanapun sebagai tim harus ada evaluasi dong. Nah, saya lihat sejauh ini apa yang kira-kira ini kayaknya bagian ini yang bisa ini harusnya diimprove nih, bisa diimprove bagian ini. Kayaknya bagian ini harus lebih sering disebut gitu misalnya. Kalau Bang Patria gimana Bang? Apa yang kira-kira evaluasinya? Sulit ya, karena jujur ngomong bahwa kalau ditanya, saya juga kepikiran kan, saya dulu pernah konsultan. Kalau umpamanya, kalaupun saya ngasih masukan ke Pak Ganjar, itu udah maksa banget bos. Maksa supaya umpamanya saya digaji oleh Pak Ganjar sebagai konsultannya. Kalau saya habis debat tadi pertama itu, terus kemudian apa masukannya gitu, itu udah maksa untuk mau justifikasi bayaran doang. Benar gitu loh. Kenapa lagi? Yang penting justru yang saya harus ingatin, Pak, ini masih lama. 2 bulan kesannya dikit tapi sebenarnya lama. Betul. Dan stamina bisa habis. Nah paling kalau saya ingat Pak, bahwa yang rakyat inginkan adalah Bapak yang seperti ini yang ngomong sama mereka. Itu sih kalau saya. Bang nih?
Iya, bagaimana cara kita untuk mengimprove sesuatu yang tadi saya bilang di awal ya, hampir sempurna gitu. Ya, jadi menurut saya ya PR-nya adalah bagaimana mengulangi kehampir sempurnaan itu di debat berikutnya dan seterusnya gitu. Dan ini bukan sesuatu yang mudah tentu saja ya. Ya, karena tadi kata Bang Patria, stamina ini harus dijaga. Ya, lalu juga bagaimana saya yakin pasti namanya publik kan nggak akan bisa langsung semuanya bilang wah bagus itu enggak. Ya. Masukan-masukan itu pasti ada dari publik. Nah, itu yang perlu kita perhatikan nih. Ya, itu yang perlu kita perhatikan dengan seksama gitu. Ini kemudian debat ini kan salah satu momen yang ditunggu, kemudian bisa memberikan efek elektoral dong. Apalagi survei terakhir ini undecided voters malah naik. 28%, hampir 30 ya. Udah kayak kandidat keempat. Gue takutnya Nur Hadi Aldo sih 28% gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari debat pertama ini Mas Pange atau Mas Patria melihat nggak akan ada dampak elektoral positif ke Ganjar? Saya cukup yakin ya bahwa pasti akan ada dampak yang positif. Saya nggak mau mengingkari bahwa kalau kita lihat scrolling sosial media itu banyak yang mempertanyakan kemarin-kemarin. Mas Ganjar ntar di debat gimana nih? Bisa nggak kan? Loh, keraguan-keraguan tersebut sudah dijawab gitu kan? Sudah dijawab dengan sangat mantap gitu kan. Jadi yang tadi masih bingung, masih goyang-goyang ya Ganjar Mahfud nggak ya? Ganjar Mahfud nggak ya? Udah jelas gitu, udah jelas gitu. Dan kalau kita lihat suara gamang kan kalau menurut bahasa Kompas ini ya, pemilih yang belum menentukan pilihan, itu kan sebenarnya paling banyak itu berasal dari pihak-pihak yang tadinya mendukung Ganjar Mahfud gitu. Menurut saya penampilan debat tadi malam itu adalah panggilan ayo pulang ke rumah. Ayo kembali ke Ganjar Mahfud gitu kan. Ini Ganjar sesungguh-sungguhnya itu yang kayak gini. Ada beberapa hal ya untuk jawab itu ya. Pertama, kalau soal dampak elektoral itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, ya kan. Kalau nggak ada dampak elektoral, ketika ada yang gosipin nggak usah ada debat, udah pada banyak yang setuju aja. Iya, betul. Itu satu, secara pragmatis. Tapi kalau saya juga pengen ngelihatnya, ini yang diingetin Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan partai-partai pengusung, bahwa kita juga berjuang ini bukan berjuang untuk elektoral. Bahwa kalaupun nggak ada dampak elektoralnya, debat itu tetap harus ada. Kenapa? Karena dari debat itulah kemudian rakyat itu adalah pertanggungjawaban daripada paslon kepada rakyat. Kan biasa orang-orang laporan pertanggungjawaban tuh setelah dipilih. Sebenarnya debat itu juga pertanggungjawaban sebelum. Karena disitulah kemudian secara ideal rakyat bisa tahu oh ini loh yang akan dilakukan. Saya rasa itu lebih penting bahkan secara moral ya. Bahkan bagi figur-figur yang punya track record baik ya, di debat itu kan dia bisa cerita bahwa saya pernah ngelakuin ini kok nyambung sama rencana saya. Mungkin begitu ya Bang. Itu ya. Jadi itu bagaimana kita melakukan pendidikan politik ya. Dan itu kembali lagi ke yang Pak Ganjar dan Pak Mahfud selalu bilang bahwa ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, tapi tentang Indonesia. Dan rasa semangat itu dijaga. Tapi secara pragmatis ya kayaknya habis debat pertama ini ada beberapa orang yang lagi deg-degan aja sama karena Pak Ganjarnya way perform. Wow, gitu ya. Tema kedua tuh apa ya? Soal apa ya? Ekonomi. Kedua ekonomi. Oke. Nah, Bang, sebagai penutup nih ya, banyak orang kemudian menyaksikan efek dari debat. Ya itu nggak bisa siapa sih nonton gitu. Ternyata ramai itu. Tapi fakta bahwa kita melihat semalam orang suka nggak suka, setuju nggak setuju soal debat itu pengaruh atau enggak. Tapi kita ngelihat semalam bahwa ya di debat inilah kalian kandidat muncul setelanjang-telanjangnya gitu. Kalian jadi diri sendiri, bukan yang di baliho, bukan yang di medsos dan lain sebagainya, tapi jadi diri sendiri. Nah, ini buat tips nih buat audiens misalnya abang-abang ini kemudian kira-kira kalau di debat kandidat ke depan kita mesti nyiapin apa nih? Nontonnya itu sambil nyiapin pertanyaan apa yang gue nyari bagian apanya ya, merhatiin bagian selain apanya. Kopi sama kacang rebus lah. Kopi sama kacang rebus di kepalanya itu nyiapin apa? Gue mau nyari paslon yang ngomong kayak begini nih gitu misalnya. Soalnya kacang rebus tuh Dian Sastro banget. Gini, Bang Pange. Gini, saya mau komentarin dulu yang tadi bagian pertamanya. Orang yang menganggap bahwa debat itu nggak akan ngaruh ke grassroots, akar rumput gitu-gitu ya. Itu menurut saya orang-orang yang menganggap remeh ya, kemampuan berpikirnya masyarakat Indonesia gitu. Ini menganggap bahwa isu politik itu cuma isu elit. Yang grassroots itu cuma tertarik sama yang lucu-lucu gitu ya, sama yang nari-nari dan lain sebagainya. Enggak. Tadi pagi saya sarapan Indomie gitu. Saya sarapan Indomie gitu kan ada dengan beberapa para pekerja gitu ya. Ada yang driver, ada segala macam. Semua ngomongin debat, nggak ada yang ngomongin yang lain gitu. Semua ngomongin debat gitu. Jadi
kita hidup kan di mana akses informasi itu kan udah nyampe ke berbagai lini masyarakat kan. Iya, betul. Gitu. Makanya kenapa debat ini tuh jadi penting sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, apa yang harus diperhatikan gitu ya oleh audiens? Ya, menurut saya, satu adalah apakah calon tersebut itu ngerti masalahnya apa. Gitu. Kelihatan mana pertanyaan mana jawaban. Kelihatan. Dan apakah calon tersebut bisa memberikan jawaban secara makro dan secara mikro? Karena tadi malam sih menurut saya ada calon yang ngomongnya makro doang gitu. Maksudnya Kita akan melakukan ini. Iya kan. Caranya gimana? Caranya gimana? Ya mungkin nggak bisa. ya nanti rapat stafsus dulu mungkin ya. Nah, dan yang ketiga adalah saya rasa ini yang mungkin cukup subjektif, tapi saya rasa masing-masing orang kan bisa ngelihat ya. Tadi saya bilang soal ketulusan, gitu. Itu bisa dilihat masing-masing kayak gimana-gimananya gitu. Nah, kalau masing-masing itu kan dari kita juga punya isu yang kena dengan diri kita masing-masing. Betul. Mungkin walaupun nggak ada rencana, mungkin ntar bisa muncul tuh di dalam pertanyaan gitu. Nah, kalau itu misalnya dilontarkan, terjawab nggak pertanyaan lu? Ya kan? Karena banyak juga pertanyaan yang sebenarnya tidak terjawab gitu ya. Tidak terjawab gitu. Bang Patria, kira-kira catatan apa yang mesti kita bawa untuk Catatan nonton ya? debat-debat selanjutnya? Kalau saran saya untuk rakyat Indonesia, nanti nonton debat kedua, debat ketiga, debat keempat, debat kelima, siapin kacang, siapin singkong rebus, Ya. siapin teh kalau yang suka teh atau kopi atau air putih, duduk, berdiri sama teman-teman, lihat. Satu, mana yang lebih ngerti. Lebih ngerti. Kedua, mana yang bisa bikin hidup saya lebih baik. Sah aja rakyat Indonesia memberikan kayak gitu. Dan ketiga, mana yang lebih jujur, yang menjadi dirinya sendiri. Kenapa? Kalau orang di depan layar kamera aja udah nggak menjadi dirinya sendiri, apalagi di balik layar, kita nggak akan tahu. Apalagi kalau udah jadi presiden. Nah, ketika dia di depan rakyat Indonesia, di depan layar, di depan berhadapan, itulah dirinya dia. Jadi kita bisa tahu apa yang kita bisa ekspektasi kalau kita lagi nggak ketemu dia. Sedangkan kalau dia tidak ketemu rakyatnya udah nggak orisinil bahasanya, ya kita nggak tahu. Terus kemudian pada saat nanti rapat di ruang-ruang tertutup apa yang dibicarakan. Paling nggak 3 hal itu. Oke, terima kasih Bang Pange, terima kasih Bang Bang Patria. Semoga debat-debat selanjutnya kita lebih ceria dari ini lagi nih. Namanya apalagi pasti. sebenarnya Pak Ganjar juga Iya. banget. Ekonomi itu Pak Ganjar banget. Iya. Itu Pak Cawapres. 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 Jadi Tetap sih. ya kita banget juga. kita semoga keceriaan ini terus terjadi gitu lah ya di debat-debat selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Thank you.